hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus semangat walaupun sepertinya masih ngantuk ya. Tetap semangat ya. Tetap mengikut Yesus. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ikuti Cuarto ya, berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan membangunkan kami pagi ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita semangat memuji Tuhan. Kita semangat memuji Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Kita semangat ya memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita puji nama Tuhan, ikutin gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, meninggikan dunia di belakang. Saling dibuka, dunia di belakang. Saling dibuka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik yang terkasih, langsung akan mengajak kita semuanya. Mari kita nyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan Yesusku atau Hao-Pen-Yo. Yesuslah sahabat baikku. Yesus sahabat baik langsung, sahabat baik adik-adik semuanya. Yesus 是我的好朋友，好朋友花时间在一起，好朋友一同彼此聆听。耶稣是我的好朋友。耶稣是我的好朋友，好朋友一定帮助我，
akan dengarkan cerita firman Tuhan, cerita yang hidup. Bosan nggak? Enggak kan? Pasti semangat kan? Masih semangat kan? Masih semangat kan? Masih semangat? Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Cerita firman Tuhan adalah cerita yang hidup, cerita yang segar, cerita yang akan senantiasa menolong kita untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Jadi ada yang terkasih, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, langsung mengajak kita semuanya, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan bersama dengan kita. Oke? Yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan berkenanlah Engkau hadir di dalam hati kami, memenuhi hati kami dengan sukacita-Mu, dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami dan tuntun kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa percaya dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Nah, hadirin terkasih, Lausi ingin bertanya kepada kita semuanya, siapa di antara kita yang pernah digigit nyamuk? Wow, digigit nyamuk ini sampai merah-merah, bahkan sampai bentol-bentolan. Ada? Pasti ada ya, banyak ya. Tapi siapakah di antara kita yang pernah digigit ular? Ada? Pasti belum pernah ya. Nah, hadirin terkasih, hari ini Lausi mau menceritakan satu kisah yang sungguh menarik, yang sungguh luar biasa, tapi juga sekaligus menakutkan. Nah, hadirin terkasih, tahu nggak ada sekelompok orang digigit ular? Digigit ular, kok bisa? Lalu kenapa mereka digigit ular? Nah, ini ada yang terkasih, Lausi akan cerita. Ayo, duduk bagus yuk. Semuanya duduk bagus yuk. Lausi akan cerita pelan-pelan untuk kita semuanya, oke? Nah, adik-adik masih ingat dengan cerita bahwa orang-orang Israel, mereka dulunya tinggal di Mesir sebagai budak. Di situ mereka diperlakukan dengan sangat kasar, dan disitulah mereka menderita sekali, dan mereka menangis, meminta tolong. Akhirnya Tuhan dengarkan doa mereka. Tuhan tolong mereka dengan meminta Yunus. Meminta siapa? Iya, meminta Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memimpin mereka. Mereka ada jutaan orang itu, ada 2 juta orang sekitar itu. Mereka keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa. Musa memimpin mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Tapi adik-adik yang terkasih, di sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan ini, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, menempuh perjalanan di padang gurun. Tapi kita lihat, sekalipun di padang gurun adalah tempat yang sangat panas dan tidak ada air sama sekali, tapi kita lihat di sepanjang perjalanan mereka ini, Tuhan tidak melepaskan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan sertai mereka. Pada pagi, siang, sore, Tuhan menuntun mereka lewat tiang awan. Nah, Tuhan menuntun mereka, tiang awan bergerak, mereka harus melangkah mengikuti tiang awan itu. Ketika tiang awan itu berhenti, nah mereka harus berhenti berjalan dan mereka beristirahat di tempat itu. Dengan tiang awan ini Tuhan menyertai mereka dan memelihara mereka supaya mereka tidak langsung kena cahaya matahari yang begitu terik. Tapi mereka dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Lalu pada waktu malam, wah malam di padang gurun itu kan gelap sekali, nggak ada lampu, nggak ada penerangan apapun. Lalu bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan mereka? Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka tiang api. Tuhan memberikan kepada mereka tiang api untuk menyertai mereka, sehingga mereka tidak ketakutan karena ada Tuhan menyertai mereka. Lalu dengan api itu menghangatkan mereka, karena waktu itu kan pasti dingin sekali ya. Kita di dalam rumah aja kalau hujan turun pasti dingin, apalagi di lapangan luas pasti kedinginan sekali. Jadi karena itu Tuhan datangkanlah tiang api untuk menghangatkan badan mereka, dan dengan tiang api juga menerangi mereka sehingga mereka tidak gelap-gelapan, tetapi ada terang Tuhan yang menerangi mereka dan menjaga, memelihara mereka. Nah, di sepanjang perjalanan itu mereka berjalan dan Tuhan bersama dengan mereka. Tapi adik-adik terkasih, sayangnya sekelompok bangsa-bangsa ini
di sepanjang perjalanan mereka, mereka suka mengeluh. Mereka suka, aduh, bagaimana ini? Nggak ada air. Kami haus sekali. Kami lapar, nggak ada makanan. Mereka terus sekali mengeluh bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, pernah nggak kalian mengeluh-ngeluh? Aduh, panas sekali, mati lampu lagi. Wah, wifi-nya nggak ada, kuota habis. Mengeluh. Nah, adik-adik terkasih, bangsa Israel seperti itu. Mereka suka mengeluh-ngeluh, bersungguh-sungguh sepanjang perjalanan terus gitu. Lalu sampailah ke suatu tempat. Di situ mereka mengeluh, bukan hanya mengeluh saja, bahkan sampai melawan, sampai memberontak, sampai berdosa kepada Tuhan. Mereka katakan kepada Tuhan, Musa, mengapa kamu bawa kami ke tempat ini? Dari tanah Mesir kami hidup baik-baik, tapi kamu bawa kami ke padang gurun. Di padang gurun ini tidak ada air, tidak ada roti, dan kami makan makanan mana. Udah bosan loh, udah muak loh. Nah, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan udah salah loh bawa kami ke tempat ini. Wah, seketika itu juga Tuhan langsung datangkan ular. Langsung datangkan ular-ular tedung menggigit mereka semua orang-orang Israel. Wah, hampir semua orang-orang Israel digigit oleh ular. Karena banyak ular Tuhan datangkan kepada mereka sebagai hukuman atas ketidaktaatan, atas dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Karena mereka melawan Tuhan, akhirnya hampir semua orang-orang Israel digigit oleh ular. Ketika orang-orang Israel melihat hal itu, wah, mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sudah salah. Cepat-cepatlah mereka datang kepada Musa. Musa, kami sudah tahu kami berdosa, ampuni kami. Cepatlah berdoalah untuk kami. Lalu Musa, seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan. Lalu dia minta Tuhan ampunilah bangsa Israel ini. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, oke, Musa, sekarang ini buatlah ular dari tembaga. Oke, buatlah ular dari tembaga itu. Lalu setelah selesai, kamu taruhlah ular tembaga itu ke atas tiang itu. Jadi bangsa Israel, siapa yang ingin hidup harus melihat, harus memandang kepada ular tembaga yang tergantung di tiang itu. Wah, lalu Musa menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa membuat ular tembaga itu, lalu menaruhnya di atas tiang itu. Lalu memerintahkan kepada bangsa-bangsa Israel, siapa yang digigit oleh ular itu dan masih bernafas, ayo cepat segera lihat ular tembaga ini. Nah, ketika bangsa Israel, mereka yang digigit oleh ular dan sudah setengah mati, mereka memandang ke tiang tembaga itu. Seketika itu juga mereka sembuh dan mereka tidak mati, mereka hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah mereka belajar bahwa mereka harus hidup taat, tidak boleh melawan Tuhan, tidak boleh berdosa kepada Tuhan. Dan sejak itu, mereka mulailah berjalan dan menempuh perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, yang terkasih, ketika kita mendengar cerita ini, mungkin dalam hati adik-adik berpikir, wow, Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu kejam ya, sampai seperti itu ya, Tuhan datangkan hukumannya kepada orang-orang Israel ya. Nah, adik-adik terkasih, benar Tuhan itu kejam, benar Tuhan itu jahat sampai seperti itu, teganya dia membunuh orang-orang Israel. Nah, adik-adik terkasih, salah itu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang Israel. Tuhan itu mengasihi orang-orang Israel. Sudah berkali-kali orang Israel mengeluh-ngeluh bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap penuh dengan belas kasihan. Ketika mereka perlu apa? Perlu makanan, Tuhan kasih mereka makanan. Ketika mereka perlu air, Tuhan kasihkan mereka air. Ketika mereka katakan bahwa air itu pahit, gak suka, Tuhan berikan kepada mereka air yang manis. Tapi kali ini mereka sangat berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan benci akan dosa. Tuhan tidak suka akan dosa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Dan Tuhan yang kudus ini tidak senang dengan dosa. Ketika bangsa Israel buat dosa yang melawan Tuhan, nah bagi Tuhan itu adalah satu hal yang sangat parah. Nah itu ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan langsung marah. Langsung seketika Tuhan menghukum mereka atas dosa mereka dengan datangkan ular.
kepada mereka. Tapi ketika mereka berdoa minta pengampunan, kita melihat Tuhan langsung minta Musa, ayo buat ular tembaga, lalu taruh ular tembaga itu di atas tiang itu. Setiap bangsa-bangsa Israel yang digigit oleh ular itu, pandang kepada ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh, mereka akan diselamatkan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang maha kasih. Tetapi ketika ada dosa, ketika kita berbuat dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun, Tuhan tidak senang, Tuhan marah. Karena itu adik-adik harus berhati-hati. Harus berhati-hati ketika buat dosa, segera datang kepada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Dan ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Adik-adik terkasih, kita adalah orang berdosa, orang jahat, orang yang suka melawan Tuhan, suka berbuat jahat di mata Tuhan, suka tidak taat kepada Tuhan. Nah, harusnya kita orang berdosa ini, orang yang selalu melakukan dosa, harusnya kita dihukum oleh Tuhan, seperti yang terjadi oleh bangsa Israel itu. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesuslah yang menanggung hukuman mati itu. Tuhan Yesuslah yang di atas kayu salib menggantikan kita menanggung hukuman yang harus kita pikul. Yesus menggantikan kita dihukum. Tuhan Yesus menggantikan kita menanggung hukuman itu. Sehingga karena Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus, nah kita sekarang ini bisa diselamatkan. Karena kematian Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Sehingga kita sekarang ini bisa bersama dengan Allah. Kita bisa baik-baik, kita bisa hidup bersama dengan Allah. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita untuk dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kita. Sebab kita kan penuh dosa, tapi Tuhan Yesus ambil dosa kita, lalu Yesus memikulnya, dan Yesus dihukum oleh Tuhan Allah di surga, dan dia mati di atas kayu salib karena dosa kita. Jadi karena Tuhan Yesus sekarang ini kita bisa selamat. Nah, orang-orang Israel mereka bisa selamat karena mereka memandang ular tembaga yang digantungkan di tiang itu. Makanya mereka selamat. Nah, kita sekarang ini, kita karena Tuhan Yesus, maka kita selamat. Jadi adik-adik terkasih, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita lupakan Tuhan Yesus, tapi harus ingat selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dialah yang mati untuk kita karena dosa-dosa kita. Jadi adik-adik terkasih, Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya. Yesus sangat baik kepada kita. Dialah yang menggantikan kita sehingga kita sekarang ini kita masih bisa hidup. Kita bisa hidup dan hidup berkenan di hati Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi adik-adik yang terkasih, seperti minggu yang lalu kita bacakan ayat hafalan kita, tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita selamat. Nah, adik-adik yang terkasih, langsung hari ini mengajak kita untuk menghafalkan satu firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan katakan kepada kita, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Yesuslah jalan bagi kita kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran. Yesuslah kehidupan. Dia yang memberikan kebenaran dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita kehidupan. Jadi adik-adik terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi orang yang kita cintai selalu. Amin. Nah, jadi adik-adik terkasih, hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ini dibuang, dihancurkan, sehingga kita selalu. Jadi adik-adik terkasih, ingat selalu Tuhan Yesus. Ingat selalu, oke? Ingat selalu Tuhan Yesus, ingat selalu Tuhan Yesus. Percaya dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kami, memberikan nyawamu untuk kami, sehingga dosa-dosa kami diampuni di hadapan Allah, sehingga kami menjadi orang yang diselamatkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa percaya kepadamu, biarlah kami senantiasa tinggal di dalam-Mu, biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah di dalam hati kami semuanya. Adik-adik sekolah minggu Tuhan, bekerjalah, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat berarti bagi kami dan sangat kami cintai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Oke, kita membacakannya bersama-sama. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Jadi adik-adik terkasih, Yesus adalah satu-satunya yang mengasihi kita, paling mengasihi kita sampai korbankan nyawanya untuk Rasul, untuk adik-adik semuanya. Oke? Jadi adik-adik terkasih, kasih Tuhan Yesus ya. Sayang Tuhan Yesus selalu ya. Oke? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Hidup
Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Terima kasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini memberkati adik-adik semuanya. Semakin kuat iman kita kepada Tuhan, dan semakin kita merasakan, wah Tuhan Yesus, betapa Engkau sungguh luar biasa, Engkau mengasihi kami. Dan mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih-lebih lagi. Oke? Jadi biarlah ibadah ini memberkati adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Jayo, semangat, semangat, semangat.